Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian dan klasifikasinya. Yang pertama, pengertian variabel itu sendiri. Variabel adalah suatu karakteristik dari suatu objek yang nilainya untuk setiap objek bervariasi dan dapat diamati atau dihitung atau diukur. Selanjutnya, pengertian variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, sebelum kita melakukan suatu penelitian, kita kan menentukan masalah apa yang mau kita teliti. Kemudian, objek pengamatannya apa, gitu ya. Jadi, semua objek pengamatan di dalam penelitian yang akan kita lakukan merupakan variabel penelitian. Selanjutnya, klasifikasi variabel penelitian. Saya mengambil dua klasifikasi ya. Yang pertama, berdasarkan fungsi dan penerapannya. Ada beberapa jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau independen. Jadi variabel bebas atau independen ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Nah, biasanya variabel bebas ini disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent, pengaruh, perlakuan, treatment, atau variabel resiko. Jadi biasanya variabel bebas ini adalah treatment atau perlakuan yang diberikan peneliti kepada objek pengamatan penelitian. Contohnya misalnya, jika kita meneliti tentang pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap indeks prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya di sini adalah motivasi belajar. Mengapa? Karena di sini motivasi belajar akan mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa. Jadi, motivasi belajar adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menimbulkan variabel dependen. Nah, variabel dependennya di sini indeks prestasi, ya. Nah, yang kedua, variabel terikat. Tadi ya, variabel terikat atau tergantung atau variabel dependen. Jadi, kalau tadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, maka variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Biasanya variabel dependen ini disebut juga sebagai variabel hasil, variabel akibat, variabel tanggapan, atau variabel jawaban. Contoh lain misalnya seperti ini, jika kita meneliti tentang hubungan antara komitmen kerja dan produktivitas kerja. Nah, komitmen kerja mempengaruhi produktivitas kerja. Maka komitmen kerja di sini adalah variabel bebas atau independen. Sedangkan produktivitas kerja, karena produktivitas kerja dipengaruhi oleh komitmen kerja, maka produktivitas kerja merupakan variabel terikat atau variabel dependen. Selanjutnya, masih berdasarkan fungsi dan penerapannya, ada variabel moderator. Jadi variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi, pengaruhnya bisa memperkuat atau sebaliknya memperlemah. Ya, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Contohnya, misalnya kita meneliti tentang hubungan motivasi belajar dan indeks prestasi mahasiswa. Jadi, hubungan motivasi belajar dan indeks prestasi mahasiswa akan meningkat jika dosen mampu menciptakan iklim perkuliahan yang menyenangkan. Dan sebaliknya, akan menurun jika dosen tidak mampu menciptakan iklim perkuliahan yang menyenangkan. Nah, di sini dosen mampu menciptakan iklim perkuliahan yang menyenangkan adalah variabel moderator yang memperkuat karena dapat meningkatkan hubungan. Nah, hubungan motivasi belajar dan indeks prestasi mahasiswa. Sebaliknya, dosen tidak mampu menciptakan iklim perkuliahan yang menyenangkan. Nah, ini merupakan variabel moderator yang memperlemah karena dapat menurunkan hubungan motivasi belajar dan indeks prestasi mahasiswa.
Jenis yang selanjutnya yaitu variabel kontrol atau kendali. Nah, jadi sesuai dengan namanya variabel kontrol, harus dikontrol, harus dikendalikan, gitu ya. Jadi variabel ini perlu dikontrol atau dipertahankan tetap sama, atau diacak sedemikian rupa sehingga pengaruh mereka dinetralisir, dikeluarkan, atau disamakan bagi semua kondisi. Contohnya, misalnya, perbedaan indeks prestasi mahasiswa di universitas negeri dan di universitas swasta. Nah, di sini ketika kita ingin meneliti indeks prestasi mahasiswa, yang satu di universitas negeri dan yang satu lagi di universitas swasta, maka kita perlu menerapkan variabel kontrol pada objek pengamatan kita, misalnya tingkatan semesternya atau jenis mata kuliahnya. Kalau kita meneliti mahasiswa di Universitas Negeri A misalnya, yang kita ambil sebagai sampel adalah mahasiswa semester 1. Kemudian Universitas Swasta Negeri B yang kita ambil sampel adalah mahasiswa semester 7. Nah, tentu indeks prestasinya akan berbeda. Tidak terkontrol yang di universitas negeri semester 1, yang di universitas swasta semester 7 tentu akan berbeda. Kenapa? Bisa saja yang pertama jumlah SKS-nya sudah berbeda, tingkat kesulitan mata kuliahnya sudah berbeda, ya. Jadi tujuannya dengan adanya variabel kontrol ini kita bisa menetralisir kondisi, semua kondisi. Jadi dengan adanya kontrol bisa kita anggap kondisi dari objek pengamatan kita itu sama gitu, sehingga hasilnya akan lebih reliable. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan bentuk isi materi. Yang pertama variabel nominal. Nah, ini penjelasannya mirip-mirip dengan jenis-jenis data yang telah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Variabel nominal yaitu variabel yang ditentukan berdasarkan proses penggolongan yang bersifat diskrit. Diskrit, tidak kontinu gitu ya. Digunakan untuk membedakan bentuk data-data individual ke dalam bentuk kategori. Contohnya misalnya jenis kelamin, pria dan wanita. Status pernikahan, menikah dan belum menikah. Nah, gitu ya. Selanjutnya variabel ordinal. Ordinal, order, tingkatan. Jadi variabel yang ditentukan berdasarkan jenjang atau urutan atau ranking atau tingkatan. Contohnya misalnya gini, urutan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi. Nah, nomor 1 Jawa Tengah, nomor 2 DKI Jakarta, dan seterusnya. Ya. Masih berdasarkan bentuk isi materi, selanjutnya ada variabel interval. Nah, interval berarti ada jaraknya, ada intervalnya. Ada kelompok bertingkat dengan jarak tertentu, ya. Dan ciri khasnya tidak memiliki nilai nol mutlak. Jadi contohnya misalnya selisih suhu antara 40 derajat dan 50 derajat, nilainya sama dengan selisih antara suhu 20 derajat dan 30 derajat, sama-sama selisihnya 10 derajat. Gitu. Jadi ada intervalnya. Interval 40 sampai 50, kemudian interval 20 sampai 30 gitu. Nah, tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya ketika suhu 0 derajat Celcius misalkan, bukan berarti tidak ada suhu sama sekali, ada suhunya ya, suhunya 0 derajat Celcius gitu. Selanjutnya variabel rasio. Rasio perbandingan ya. Jadi sangat mirip dengan variabel interval. Jadi semua sifat-sifat yang ada di variabel interval dimiliki oleh variabel rasio. Bedanya adalah variabel rasio ini memiliki nilai nol mutlak. Nah, sehingga memungkinkan menyatakan rasio atau perbandingan di antara kedua nilai. Contohnya misalnya perbandingan ya, tadi ya, rasio. Misalnya X adalah 2 kali Y. Nah, berarti X sama dengan 2Y gitu. Atau yang lain, misalnya contoh yang lain misalnya beratnya 0 kg. Ya berarti tidak ada suatu benda yang beratnya 0 kg berarti tidak memiliki berat. Nilai nolnya mutlak gitu. Misalkan usianya 0 tahun ya berarti belum mencapai 1 tahun. Ya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.